Ya, 43 menit dan ini akankah menjadi rekor baru lagi? Karena ternyata inisiasinya hanya menjadi teori ancaman aja, Pak. Iya. Belum ada inisiasi lebih lagi. Dan sekarang keadaannya berbalik, Lordnya ada di bagian bawah, sementara Wave Minion di bagian atas. Ini akan menusuk banget area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Oke, Gold udah gak akan jadi pengaruh kali ini. Tapi ini menandakan juga bahwa keunggulan yang dipegang sama Fnatic Onyx bakal coba untuk dikejar nih. Red, implosion connect ke arah beberapa player, akankah mereka bisa untuk menghancurkan langsung ke arah pemain Fnatic Onyx? Karena tertinggal beberapa player di bagian belakang Sarsha. Menjadi mortal kah? Tapi satu yang terakhir dan Sarsha pun ada 34 detik kali ini. Dan stacknya masih belum terlalu banyak. 30 detik itu adalah waktu yang cukup untuk Geek Fam bisa eksekusi terhadap Lordnya. Dan apakah akan ada kontes? Oke, Kairinya diusir jauh banget tapi Res mencoba untuk bisa menekan masuk dari Keyboy-nya. Mereka nekat saja. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan bagaimana pertahanan yang akan dibangun oleh pemain-pemain dari Geek. Saat yang terakhir, dan Kairi again and again. Walaupun sekarang Res menjadi korban lagi. Dan lagi, Lordnya didapetin Fnatic Onyx tapi selalu menelan korban. Dan Geek Fam, mereka akan tabrak paksa harusnya ke arah satu buah inner middle turret. Tapi ternyata tidak, diurungkan niatnya. Cukup berbahaya dan kembali ternyata Lordnya pun harusnya ini bisa di-defense kembali oleh Geek Fam. Wow, retribution again. Berhasil didapatkan oleh Kairi, luar biasa. Oke. Oh, season 14 ya. Ini new record di season 14. Yap. Selama di season 14. Tapi untuk sepanjang MPL ID masih belum, 43. Yap, ini baru di season 14 aja ya. Ya, Oke. ini Cadera masih lihat. Caderanya nggak tumbang. Lord mau didapetin 20 kali juga kayaknya aman aja. Betul. Gimana coba mau di clear-nya? Cepet banget, mau di follow up juga susah. Apalagi yang ngebikin dari Fnatic Onyx susah naik ke arah high ground-nya adalah dua base turret ini yang masih berdiri. Oh, itu Lord keluar juga udah males itu. Ya, masih ada Nathan banget. Ini gue di prank lagi nih. Iya, ntar dulu apa banget. Nathan dulu banget. Dan sesusah itu memang menculik keberadaan dari Cak Dera yang cukup aman menjadi satu penentu juga. Dan kunci kemenangan harusnya dari Geek Fam memang ada di Cak Dera. Dia bisa nahan, dia bisa melumat juga Res dan juga Keyboy-nya. Nah. Dan kembali kali ini setup defensif dari Geek Fam. Yap, dan Lord sekarang akan ada di atas kembali. Yap. Dimana pemain-pemain dari Geek bisa melakukan defensif mungkin akan jauh sedikit lebih aman. Ya akan jauh lebih aman juga. Oh, Wait, didorong Screamer tapi masih ada Sunpo tadi kayaknya yang membuat Keyboy pun masih selamat. ya udah dikit tadi di situ ya. Sama-sama kaget kayaknya Glorious Pathway. Yap, itu dia Glorious Pathway dikeluarkan dan Banner Rage sudah terlihat juga. Itu Glorious Pathway bukan buat inisiasi sih, lebih ke ngusir aja. Ngusir aja. Sampai akhirnya purple buff-nya juga bisa diambil lagi nih oleh Geek Fam. Dan gold benefit yang udah mulai terkuras nih sekarang. Berarti menandakan Geek Fam mereka kembali punya kesempatan untuk bisa melakukan comeback. Karena sejauh ini dengan kesabaran mereka, dengan kehati-hatian ini, gamenya bergulir jadi makin panjang. 37 menit Pak Yap. Pulung. 6 Lord sudah diambil oleh Fnatic Onyx. Tapi nggak bisa end. Tapi belum bisa ngedobrak juga. Itu dia kuncinya, selalu ada pertukaran dari Geek Fam. Yap. Dan juga Wait. caderanya yang tidak tersentuh. Oke, Cadera cukup berani tadi sepertinya untuk bisa mendorong ke arah wave yang ada di area mid. Ya ini deg-degan sih ya, kita ini udah ganti-ganti item lagi. Bahkan toilet armor juga sekarang udah dipegang oleh Chow dan juga Khalidnya. Tapi ngelihat dalam 13 detik, Lord Evolve yang kesekian akan segera muncul. Berarti menjadi Lord ke-7 di Eldorado, Pak. Buset deh, Lord ke-7. Oke. 7 kali nih ya Lordnya akan datang nih ya. Beb, ada satu lagi. Real World Manipulation dikeluarkan, Glorious Pathway dikeluarkan. Tapi masih ada serangan dari Reskuna untuk bisa sedikit membombardir bagaimana defensif dari Geek. Dan Sang tadi ke-trigger Purify sih. Itu jadi informasi yang cukup pastinya. Tapi Keyboy, Oke, Keyboy mencoba untuk bisa menendang, tapi itu adalah Veldora. Terlalu tebal. Ada Raging Sentrum mencoba untuk bisa menyerang di bagian belakangnya. Dan sekarang Implosionnya. Masih ada lagi Netherrealm yang akan menyelamatkan rekan-rekannya. Dan sekarang pun akan dimiliki oleh Rens, mereka masih selamat. Namun saatnya masih mendorong mundur dan Cadera tertinggal. Menjadi orang terdepan, tapi untungnya Cadera masih bertahan juga. oke, belum ada Wow. point kill yang bertukar. Masih bertahan dengan masing-masing kelima playernya juga. Sehingga kali ini Fnatic Onyx mereka cukup ragu-ragu untuk bisa komit ke arah Lordnya. Karena lihat Geek, mereka bakal paksa tabrak balik. Oke, ada Glorious Pathway dikeluarkan kembali.
Genderang perang seperti yang mereka tabuh. Aboy, damage begitu menyakitkan. Jadera, ada entropi sudah. Iya, ini benar-benar targetnya adalah Suns, dan Suns. Hero yang bisa counter initiate, hero yang bisa nyelamatin benar-benar ditarget dari tadi oleh Geek Fam. Dan kembali lagi di menit hampir 40, Lordnya pun hanya menjadi bait belaka. Yap, itu dia. Wave minion di bagian atas ditahan kembali. Guna untuk bisa mereka pupuk nih, mereka tumpuk lagi dari wave minionnya. Reset lagi konsil. Oke, ada konsil dan ini dia waktunya. Real Main Blast langsung dikeluarkan sudah. Dan mereka kembali berhasil untuk bisa kabur dari area tersebut, Aul. Tapi memang kayaknya teori ancaman aja sih. Mereka nggak mau yang terlalu overcommit. Mereka memilih untuk men-trigger tapi Aboy tertangkap basah Aboy. Akankah Aboy berhasil selamat tapi Project dia berhasil mendapatkan arah res. Tanpa berhasil untuk bisa mengeluarkan arah Nedurem untuk bisa melindungi rekannya. Dan itu dia satu buah flicker yang dikeluarkan oleh Aboy membuat dirinya selamat. Res menghilang. Kehilangan sosok frontliner dari Fnatic Onyx membuat dari Geek Fam harusnya mereka punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bisa mengontrol bagaimana Lord bisa dieksekusi. Yep. Namun lane atas masih menjadi PR tersendiri. Oke, ini dia. 60 detik sekarang sebelum res respawn kembali. Pak, ini kita udah 40 menit, Pak. Oke, 40 menit lanjut nggak apa-apa. 50 menit, 60 menit gas. Gas! Gas terus. Ambilin baut dulu nih, rahang gue udah mulai goyang, Ul. Godek, caster godek. Iya, rahang godek itu. Tapi Lordnya, Oke. ini benar-benar akhirnya bisa di take over sepenuhnya oleh Geek Fam. Benar, tapi Kairi mencoba untuk bisa mendekat ada Cadera yang langsung pasang badan. Dan sekarang waktunya untuk Lord berhasil diamankan oleh pemain dari Geek. Dan mereka berusaha untuk bisa pulang secara bersama-sama. Iya, mereka nggak overcommit. Lordnya karena kebetulan juga langsung muncul di detik ke-43. Lord Evolve, bahkan tidak ada yang tumbang dari Geek Fam. Res masih 20 detik lagi untuk menunggu dirinya spawn. Dan pengawalan terhadap Lord sekarang telah dilakukan oleh Geek Fam. Oke, tapi di area atas ada satu penghancur konsentrasi yang memang sudah dilakukan pula oleh Kairi. 1v1 situation, coba lihat. Kairinya masih berhasil pergi, tapi Vincent jauh dari rekan-rekannya. Satu otot di area mid. Sudah ataupun satu best turret yang sudah berhasil langsung dihancurkan. Veldora pasang badan ada Cadera. Dengan entropi yang sudah dikeluarkan pula. Kairinya kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Tapi Cadera berhasil dihancurkan. Mereka masih berbangun untuk bisa mendapatkan kemenangan. Di mana beberapa player yang ada diinginkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Sudah mulai berguguran, tapi Cadera. Tapi bestnya. Mereka berusaha. Bestnya bisakah dihancurkan. Dan ternyata Geek menuju ke bracket selanjutnya dan nomor cincin kelima untuk Fnatic Onyx. Satu buah pembalasan dendam yang begitu tragis. Final MPL Season 12 dibalas di season ini. Fnatic Onyx, satu tim kebanggaan kita di scene internasional, harus pulang di hari pertama di playoff MPL Indonesia Season 14. Tapi good game well played untuk Geek Fam. Mereka bisa bertahan, mereka bisa menahan, dan akhirnya menemukan momentum yang mahal. Dan Fnatic Onyx, mereka harus menghentikan perjuangannya di MPL Indonesia Season 14 dan harapan menemukan cincin kelima. Harapan untuk bisa membawa trofi M-Series bagi Fnatic Onyx sekarang sudah tertutup. Yap, Fnatic Onyx, tim yang penuh akan taktik, tim yang kaya akan mekanik. Tapi kali ini Fnatic Onyx dipaksa tidak berkutik. Dan mungkin sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk match yang sangat-sangat gila sekali lagi. Eldorado, mana suaranya? Respect, Wow. respect pastinya. Tapi Ngeri. ternyata Geek Fam, mereka membuktikan game kelima yang mereka tahan menjadi satu jawaban. Dan tamparan keras sekali lagi untuk Fnatic Onyx. Yang terlihat mereka bounce back di 2 minggu terakhir regular season, tapi itu bukan jadi jawaban. Bukan jadi jaminan, karena eksekusi di panggung lah yang menjadi hasil nyata. Yang membawa Geek Fam melaju ke babak selanjutnya yang akan bertemu dengan RRQ Hoshi. Oke.
Pertempuran yang begitu mengerikan, Nul.